Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Renungan Rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Tertulis dalam kitab Lukas 19 ayat 8. Kata kunci renungan pada malam ini adalah Tabib Agung, dan bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Lukas 19 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Yesus masuk ke kota Yerikho dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus, yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Terambil dari kitab Lukas 19 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Topik dari ayat emas renungan kita adalah, Tabib Agung dapat menjangkau Anda dimanapun Anda berada. Mari kita mulai renungan malam kita. Untuk memulai hal baik, serahkanlah segala sesuatu hanya kepada Tuhan. Kisah inspiratif. Dokter dapat mengobati banyak penyakit, baik sakit fisik maupun mental, tetapi hanya Yesus yang dapat menyebabkan terjadinya kesembuhan yang membuat orang jahat menjadi baik.
Suatu kali seorang psikiater ternama mengakui keterbatasan dirinya dalam percakapannya dengan seorang pendeta Inggris, William Barclay. Yang dapat dilakukan psikiater, katanya, adalah menyingkap pribadi seseorang sampai Anda mendapatkan pribadi yang sesungguhnya, dan jika pribadi manusia itu buruk, tidak ada yang dapat dilakukan terhadapnya. Itulah saatnya bagi Anda untuk turun tangan. Di kemudian hari Barclay berkomentar, "Saya pikir yang dimaksudnya adalah itu saat bagi Yesus untuk turun tangan." Zakheus adalah orang jahat yang memerlukan kesembuhan batin. Sebagai kepala pemungut pajak, ia dapat mengambil apa yang telah dikumpulkan bawahannya. Karena itulah ia menjadi kaya. Rupanya ia telah mendengar tentang Yesus dan sangat ingin menemuinya. Karena bertubuh pendek, ia lalu memanjat pohon supaya dapat melihat dari atas kerumunan itu. Saya yakin Zakheus dipenuhi oleh rasa bersalah ketika Yesus mendongak dan mengatakan bahwa dia akan mampir ke rumahnya. Selanjutnya, ia berkata kepada Yesus bahwa ia akan memberikan separuh dari kekayaannya kepada orang miskin dan mengembalikan 4 kali lipat kepada orang yang telah diperasnya. Yesus kemudian berkata, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini." Seketika itu juga Zakheus sembuh secara rohani. Hanya tabib agung yang dapat membuat orang jahat menjadi baik. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. 1 Yohanes 4 ayat 18 berkata, "Di dalam kasih tidak ada ketakutan, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih." Jika kita punya kasih, maka ketakutan pun akan hilang. Tetapi banyak orang berpikir bahwa kebalikan dari rasa takut adalah iman. Itu salah, kebalikan dari rasa takut adalah kasih. Kasih melawan rasa takut. Ketika kasih muncul di depan pintu hati kita, ketakutan kabur lewat pintu belakang. Kita tidak akan bisa merasa takut dan mengasihi di saat yang sama. Itu tidak akan terjadi apabila ada kasih yang sejati. Ketika kita memiliki kasih yang sejati, kasih dari Allah, maka kita tidak perlu takut. Tidak ada orang tua yang berlari masuk ke dalam gedung yang terbakar untuk menyelamatkan anak-anak mereka oleh karena iman. Mereka melakukannya oleh karena cinta kasih. Orang tua akan mempertaruhkan nyawa mereka untuk melindungi keluarga mereka karena mereka sayang pada mereka. Jika kasih merupakan alasan di balik semua yang kita lakukan, maka ketakutan akan lenyap. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Ketika kita mulai merasa ketakutan muncul di dalam diri kita, mungkin ada sesuatu yang harus kita lakukan yang membuat kita gelisah, maka kita perlu berhenti sejenak. Kemudian, fokuskan pikiran kita dan ingat betapa Tuhan mengasihi kita. Kita mungkin perlu mengingatkan diri sendiri dengan lantang, "Tuhan, Engkau benar-benar mengasihiku. Engkau ada di sisiku. Aku percaya Engkau ingin aku berhasil dalam hal ini. Aku akan melakukannya dengan kuasa-Mu dan dengan kasih-Mu." Tuhan tak ingin kita gagal. Dia ingin kita berhasil dengan yang sedang kita lakukan dalam hidup dan berhasil mencapai tujuan kita. Ketika kita fokus pada kasih-Nya, maka kita tidak akan merasa takut. Kasih-Nya yang sempurna mengusir semua ketakutan. Ketika kita ketakutan, kita fokus pada diri kita sendiri. Itu bukanlah kasih. Sebaliknya,
Ketika kita mengasihi, kita tidak fokus pada diri kita sendiri, tetapi pada apa yang dibutuhkan orang lain. Itulah kasih. Ketakutan adalah dasar dari banyak hal yang negatif, seperti mencuri, marah, kasar, dan lain sebagainya. Hanya kasih yang sempurna, yaitu kasih Tuhan, yang dapat melenyapkan segala ketakutan kita. Di saat kita menyadari Bapa Sorgawi begitu mencintai kita, ketakutan dan kekhawatiran kita pun hilang. Ketika Zakeus mengerti bahwa Yesus mengasihi dirinya, Zakeus mengatakan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Itu bukti bahwa kasih mengubah Zakeus dan membuatnya tidak lagi takut miskin. Manakala rasa takut mengancam diri kita, baiklah kita mengingat Allah dengan penuh syukur, bahwa Allah itu kekal abadi dan maha sempurna. Dia baik, Dia adalah sumber segala kebaikan, satu-satunya yang baik. Kehendaknya bagi kita dapat memenuhi diri kita dan memberikan damai sejahtera kepada kita, bukan seperti kehampaan yang ditawarkan oleh dunia yang menekankan kekuasaan, kekayaan, dan pencapaian prestasi duniawi. Allah sangat dapat dipercaya, dan rencana-rencananya untuk kita sungguh besar adanya. Hanya Dia yang dapat memenuhi diri kita secara sempurna. Kasih-Nya dapat mencakup semua kebutuhan jasmani dan roh kita sementara kita belajar menyerahkan hati kita kepada-Nya. Jika kita semakin mengasihi, maka semakin sedikit ketakutan yang akan kita terima. Karena itu, apabila kita menjadikan kasih sebagai motivasi kita dalam melakukan sesuatu, maka kita tidak akan takut untuk melakukannya. Apa yang diajarkan Alkitab mengenai konsep restitusi? Restitusi adalah konsep yang alkitabiah dan ada berbagai ayat di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru yang mengungkapkan sudut pandang Allah tentang hal ini. Dalam Perjanjian Lama, umat Israel berada di bawah hukum, yang mencatat syarat restitusi bagi berbagai situasi. Apabila seseorang mencuri seekor lembu atau seekor domba dan membantainya atau menjualnya, maka ia harus membayar gantinya, yakni 5 ekor lembu ganti lembu itu dan 4 ekor domba ganti domba itu. Pencuri itu harus membayar ganti kerugian sepenuhnya. Jika ia orang yang tak punya, ia harus dijual ganti apa yang dicurinya itu. Jika yang dicurinya itu masih terdapat padanya dalam keadaan hidup, baik lembu, keledai atau domba, maka ia harus membayar ganti kerugian 2 kali lipat. Apabila seseorang menggembalakan ternaknya di ladangnya atau di kebun anggurnya dan ternak itu dibiarkannya berjalan lepas, sehingga makan habis ladang orang lain, maka ia harus memberikan hasil yang terbaik dari ladangnya sendiri atau hasil yang terbaik dari kebun anggurnya sebagai ganti kerugian. Apabila seseorang meminjam seekor binatang dari temannya, dan binatang itu patah kakinya atau mati, ketika pemiliknya tidak ada di situ, maka ia harus membayar ganti kerugian sepenuhnya. Imamat 6 ayat 2-5 meliput situasi di mana barang yang dicuri dikembalikan, dan ditambah 1/5 dari nilainya. Di dalam perikop tersebut, restitusi diberikan kepada sang pemilik barang yang dicuri, bukan kepada pemerintah atau pihak ketiga, dan kompensasi itu harus disertai oleh persembahan kurban penebus kesalahannya kepada Tuhan. Hukum Musa melindungi korban pencurian, pemerasan, penipuan,
dan kelalaian dengan mengaratkan restitusi kepada pihak yang bersalah. Ganti rugi tersebut bervariasi antara 100 sampai 500% nilai barangnya. Restitusi tersebut harus diberikan pada hari yang sama ketika kurban dipersembahkan kepada Tuhan, sehingga tersirat bahwa berdamai dengan sesama kita sama pentingnya dengan berdamai dengan Tuhan. Di dalam Perjanjian Baru, pasal ke-19 Injil Lukas, kita memperoleh teladan yang baik dari Zakeus. Yesus sedang bertamu di rumah Zakeus, dan orang yang mengenal pimpinan pemungut cukai sebagai orang yang fasik dan penindas mulai menggerutu karena Yesus berasosiasi dengan orang berdosa. Tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Dari ucapan Zakeus kita mengambil kesimpulan bahwa 1. Ia pernah bersalah menipu orang. 2. Ia menyesalkan penipuannya. Dan 3. Ia berkomitmen melakukan restitusi. Dari kata-kata Yesus, kita menyimpulkan bahwa 1. Zakeus diselamatkan pada hari itu dan dosanya diampuni. Dan 2. Bukti keselamatannya terlihat dalam pengakuannya di depan umum dan bagaimana ia melepaskan penghasilannya yang tidak diperoleh dengan benar. Zakeus bertobat, dan ketulusannya terlihat dalam cara ia melakukan restitusinya. Inilah gambaran orang yang menyesal dan bertobat, dan bukti imannya dalam Kristus nyata dalam semangatnya untuk menebus dosanya semaksimal mungkin. Hal yang sama berlaku pada siapapun yang mengenal Kristus pada zaman ini. Pertobatan sejati menghadirkan keinginan untuk memperbaiki kesalahan. Ketika seorang menjadi Kristus, ia akan memiliki rasa tertuduh yang dalam sehingga ia ingin berbuat baik, dan jika memungkinkan berusaha memulihkan semua yang rusak akibat kesalahannya. Jika memungkinkan, ini penting untuk diingat karena ada beberapa tindakan kejahatan dan dosa yang tidak dapat dilakukan restitusi. Dalam kasus seperti itu, seorang Kristen perlu sebisa mungkin melakukan restitusi yang menunjukkan pertobatan, namun tidak perlu menyesal jika ia tidak dapat memenuhi restitusi itu secara penuh karena sudah tidak memungkinkan. Restitusi adalah hasil dari keselamatan kita, bukan syarat untuk selamat. Jika Anda telah menerima pengampunan dosa melalui iman di dalam Yesus Kristus, semua dosa Anda telah diampuni, baik Anda mampu atau tidak melakukan restitusi atasnya. Bagaimana caranya memiliki pikiran Kristus? Di dalam 1 Korintus 2 ayat 16, Paulus mengutip Yesaya 40 ayat 13 dan membuat pernyataan mengenai semua orang percaya. Kami memiliki pikiran Kristus. Memiliki pikiran Kristus berarti turut memegang rencana, tujuan, dan sudut pandang Kristus, dan ialah sesuatu yang dimiliki oleh setiap orang percaya. Mempunyai pikiran Kristus berarti kita memahami rencana Allah di dalam dunia ini, memuliakan dirinya, memulihkan segenap ciptaan kepada keindahan asalnya, dan menyediakan keselamatan bagi orang berdosa. Artinya adalah bahwa kita mengidentifikasi diri dengan tujuan Kristus untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Artinya adalah bahwa kita menganut pandangan Yesus tentang kerendahan hati dan ketaatan, belas kasihan,
dan ketergantungan pada Allah. Di dalam ayat-ayat sebelum 1 Korintus 2 ayat 16, kita menyadari beberapa kenyataan tentang pikiran Kristus. 1. Pikiran Kristus bertolak belakang dengan hikmat manusia. 2. Pikiran Kristus melibatkan hikmat dari Allah, yang dahulunya tersembunyi namun sekarang telah dinyatakan. 3. Pikiran Kristus ini diberikan kepada orang percaya melalui Roh Allah. 4. Pikiran Kristus tidak dapat dipahami oleh mereka yang tidak mempunyai roh. 5. Pikiran Kristus memberi orang percaya ketajaman dan kecerdasan dalam hal rohani. Supaya kita dapat memiliki pikiran Kristus, langkah pertama adalah memiliki iman yang menyelamatkan pada Kristus. Setelah diselamatkan, kehidupan seorang percaya dipengaruhi oleh Allah. Roh Kudus mendiami dan menerangi orang percaya, dan memberinya hikmat pikiran Kristus. Orang percaya mempunyai kewajiban untuk mengikuti arahan Roh Kudus, tunduk kepada kuasa perubahan roh, serta memperbarui pola pikirnya. Yesus mencari dan menyelamatkan yang hilang. Minggu ini kita akan memasuki minggu kelima setelah Trinitatis. Dalam minggu ini kita akan membahas tema Yesus mencari dan menyelamatkan yang hilang. Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia adalah untuk mencari dan menyelamatkan yang sesat dan hilang. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang, ayat ini merupakan tujuan sekaligus misi kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia yang ingin disampaikan oleh Lukas si penulis Injil tersebut. Pada pasal sebelumnya, Lukas juga mencatat pernyataan Yesus bahwa bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Pertanyaan kita sekarang adalah bagaimana cara Yesus mencari dan menyelamatkan orang hilang. Melalui perikope ini kita dapat belajar cara Yesus mencari dan menyelamatkan orang hilang, yakni: pertama, Yesus menjumpai Zakeus orang berdosa. Perjumpaan Tuhan Yesus dengan Zakeus terjadi di kota Yeriko, pada saat Yesus dalam perjalanan ke Yerusalem. Ayat 1 menunjukkan bahwa ia bepergian melalui Yerikho. Yerikho adalah salah satu kota yang paling kuno di dunia. Kota ini terletak sekitar 19 km sebelah timur laut dari Yerusalem di sisi barat Sungai Yordan dekat dengan Laut Mati. Terkenal dengan kayu balsam dan buah kurma. Dalam kisah ini, jelas bahwa Yesus berencana untuk bermalam di kota ini, serta menumpang di rumah Zakeus. Perjumpaan merupakan awal dari sebuah relasi entah itu dengan siapapun atau apapun. Bagaimana orang bisa lebih kenal apalagi dekat kalau bertemu saja belum? Saat orang tua ingin menjodohkan anak-anak mereka, langkah pertama yang dilakukan biasanya adalah mempertemukan keduanya, baru bisa masuk ke tahap yang lebih lanjut. Saya rasa begitu juga dengan kisah ini. Bagaimana Zakeus, yang dikatakan sebagai orang berdosa itu dapat mengalami keselamatan dan perubahan hidup kalau berjumpa dengan Sang Juru Selamat saja belum? Dan yang menarik adalah mengapa Zakeus ini disebut orang berdosa. Dalam ayat 2 disebutkan dengan jelas siapakah Zakeus itu. Ia adalah kepala pemungut cukai dan seorang yang kaya. Pemungut cukai adalah jabatan yang sangat dibenci oleh rakyat dan pemimpin Yahudi saat itu. Karena dua alasan. 1.
pemungut cukai dianggap sebagai pengkhianat bangsa Yahudi karena bekerja sama dengan penjajah yaitu Romawi. 2. Pemungut cukai biasanya adalah seorang penipu karena menarik pajak lebih dari yang seharusnya. Dan posisi Zakeus saat itu adalah kepala pemungut cukai alias bos sehingga dia semakin dibenci. Bagi Zakeus, yang penting saya kaya. Tetapi sebenarnya, ia mengalami keterasingan sosial sehingga jiwanya merasakan kekosongan. Namun saat itu Zakeus mendengar bahwa Yesus, Mesias yang terkenal dan banyak melakukan mujizat itu datang ke kotanya. Hal itu membuat Zakeus sangat ingin melihatnya dan orang banyak pun demikian. Zakeus penasaran sama yang namanya Yesus. Namun masalahnya saudara, badan Zakeus pendek, bagaimana bisa berebut dengan sekian banyak orang? Dan lagi, image Zakeus juga negatif. Tetapi, walaupun tidak mudah, ia tetap berusaha keras, berlari, mendahului orang banyak, akhirnya menemukan pohon ara dan dengan idenya untuk memanjat, berhasil melihat Yesus. Saudara, mengapa reaksi Zakeus sampai sebegitunya? Itu menunjukkan bahwa dalam jiwanya, orang berdosa ini sangat membutuhkan Yesus. Namun sebenarnya, benarkah orang berdosa ini yang berusaha mencari dan mertumpai juru selamat? Ternyata jauh sebelum Zakeus beraksi, Yesus telah berinisiatif lebih dulu. Di tengah kerumunan banyak orang berebut melihat Yesus. Yesus malah melayangkan pandangnya kepada Zakeus, orang yang sebelumnya tidak dikenal dan berkata, "Zakeus, turunlah. Aku harus menumpang di rumahmu." Kata harus dalam kalimat tersebut berarti bahwa apa yang Yesus katakan bukan sekedar keinginan belaka tetapi ada maksud dan tujuan mendesak yang tersirat pasti dilaksanakan. Jadi bukan sebuah kebetulan, kedatangan Yesus memiliki makna ilahi penting bahwa Allah datang, sengaja memberi kesempatan kepada Zakeus untuk melihatnya. Dialah yang berinisiatif lebih dulu untuk mencari Zakeus, bukanlah sebaliknya. Disinilah perbedaan Tuhan Yesus. Sama dengan Zakeus, kita ini adalah manusia berdosa yang sama sekali tidak layak. Kita yang butuh keselamatan, namun Tuhan yang rela datang untuk mencari dan menyelamatkan kita. Itu bukan hasil usaha kita, Allah sendiri yang berinisiatif datang ke dunia, masuk ke dalam hati kita dan memanggil kita. Lebih dari itu, Allah memberikan kesempatan kepada setiap kita untuk berjumpa dan mengenal dengan Dia secara pribadi. Dialah yang mengundang kita untuk memiliki hubungan yang indah dengan Dia. Disinilah letak besarnya anugerah Tuhan. Lalu, apa yang seharusnya dilakukan untuk meresponi anugerah itu? Kedua, Yesus memberikan kesempatan bagi orang berdosa untuk mengalami perubahan hidup sebagai bukti status yang baru. Saat Yesus berkata, "Zakeus, turunlah." Tentu Zakeus tidak menolak. Dari atas pohon ia melihat dan mendengar, "Wow, Yesus memanggilku." Tentu saja dengan kegirangan dan antusias, ia mengiyakan ajakan Yesus. Dalam ayat 6 mengatakan bahwa reaksi Zakeus bukan sekedar turun biasa, tetapi segera turun. Kata segera di sini berarti bahwa dia turun dengan sangat cepat, tidak mempedulikan bagaimana posisi turunnya. Mengapa demikian? Karena ia yakin di dalam Yesus akan ada sesuatu hal yang sangat berharga yang pasti ia peroleh. Tetapi tunggu dulu, perjumpaannya tidak semulus itu. Semua orang dikatakan,
bersungut-sungut. Saya kira dalam kondisi tersebut mungkin mereka berkata satu dengan yang lain dengan nada yang heran atau sinis atau menyalahkan atau mencela, Yesus menumpang di rumah orang berdosa. Ih, mengapa Yesus begitu? Ini memperlihatkan kepada kita bahwa Zakheus memang orang yang tidak layak dan berdosa. Orang lain tidak merelakan, malah menyalahkan tindakan Yesus. Walaupun demikian, reaksi Zakheus mengejutkan. Ia justru berkata, "Tuhan, setengah hartaku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada yang kuperas akan kukembalikan 4 kali lipat." Dalam restitusi PL, seseorang yang mengambil milik orang lain, hukum Taurat menuntut untuk mengembalikannya sejumlah yang diambil 1/5 dari nilai yang hilang seperti dalam Imamat 6 ayat 5. Artinya harus mengembalikan 120%. Namun Zakheus mengembalikan bukan 120%, tetapi 400%. Bukan hanya itu, setengah hartanya pribadi juga diberikan kepada orang miskin. Saudara-saudara, dari sini kita bisa lihat perbedaan yang drastis dan kontras dari Zakheus. Sebelumnya, Zakheus adalah orang yang hanya tertarik untuk mengambil, namun sekarang ia mengalami perubahan yang radikal, yaitu memberi. Sebelumnya, uanglah yang menjadi segala-galanya dan nomor satu dalam hati Zakheus. Namun setelah perjumpaan itu, Kristuslah yang menjadi nomor satu dan segala-galanya bagi Zakheus. Hal itulah yang membuat ia rela melepaskan sesuatu yang dulunya berarti, yaitu uang. Hatinya telah diperbaharui oleh Tuhan. Inilah makna pertobatan yang sesungguhnya. Respon orang banyak terhadap keputusan Tuhan Yesus sangat berbeda dengan respon Zakheus. Keputusan Tuhan Yesus untuk menginap di rumahnya direspon oleh Zakheus dengan cara menyambut dengan penuh hasrat, menyambut dengan penuh sukacita. Salah satu karakteristik Lukas ketika mencatat reaksi dari orang-orang yang mendapat penyataan-penyataan ilahi adalah mereka juga dipenuhi dengan sukacita ilahi. Menyambut dengan penuh kemurahhatian, inisiatif untuk memberi kepada orang miskin datang dari hati Zakheus sendiri, bukan karena ditantang oleh Tuhan Yesus. Ia memberikan 50% dari seluruh kekayaannya, padahal dalam tradisi kerabian Yahudi memberikan 20% sudah dianggap sangat murah hati. Menyambut dengan sikap hati yang tidak lagi diperbudak oleh uang. Praktek eksploitasi pajak biasanya dibiarkan oleh pemerintah Romawi, selama tidak menimbulkan huru-hara. Ada kemungkinan Zakheus juga mempraktekkan hal itu. Tetapi sejak dia mengalami perjumpaan yang sejati dengan Tuhan Yesus, Zakheus rela membayar kerugian tanpa ada tuntutan atau huru-hara. Bahkan Zakheus membayar kerugian lebih dari yang seharusnya. Dia mengganti dengan nilai yang tertinggi. Tuntutan ganti rugi secara umum adalah 1/5. Perubahan radikal yang terjadi pada diri Zakheus, setidaknya menunjukkan sebuah kebenaran bahwa keselamatan kekal yang diterima melalui iman kepada Tuhan Yesus, ditandai dengan suatu pertobatan, dan pertobatan itu harus dibuktikan dengan suatu perubahan yang radikal dalam cara hidup orang percaya. Inilah iman yang sejati. Ketiga, Yesus mendeklarasikan keselamatan kepada Zakheus. Dalam ayat 9-10 menjelaskan suatu bentuk pendeklarasian oleh Tuhan terhadap perubahan hidup Zakheus. Perubahan itu belum berarti kalau Tuhan belum menyatakan sesuatu kepadanya.
Saat seorang murid mendapat ujian dan yakin telah mengerjakannya dengan baik, apalah artinya kalau pengajar belum memberikan hasil ujian itu kepadanya? Ayat 9 mengatakan, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham." Anak Abraham dalam kalimat tersebut menunjukkan kalau Zakeus pun berhak menerima janji-janji Allah seperti Abraham. "Nih lo Zakeus, kamu sekarang telah selamat." Dan memang itulah tujuan kedatangan Tuhan Yesus seperti disebutkan ayat 10, mencari dan menyelamatkan yang hilang, sungguh misi yang luar biasa. Allah mengumumkan dan menegaskan kembali supaya Zakeus sendiri menyadari statusnya bukan lagi seperti pemungut cukai dengan image orang berdosa, tetapi ia telah menjadi baru. Dan seluruh orang yang melihat kejadian tersebut menjadi saksi mata, sehingga Zakeus dengan statusnya yang baru ini tidak boleh main-main lagi dengan hidupnya. Renungkan, apa yang hendak kita renungkan dalam minggu kelima setelah Trinitatis ini? Pertama, keselamatan adalah kasih karunia Allah dalam dan melalui Yesus Kristus. Keselamatan adalah anugerah dari Allah bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus. Anugerah Allah semata yang diperjelas melalui iman setiap orang yang takut akan Allah, dan semuanya merupakan persiapan akan kedatangan Yesus Kristus. Dalam Perjanjian Baru, anugerah Allah bagi keselamatan manusia menjadi jelas, yaitu hanya melalui iman dan Yesus Kristus. Iman dan kehidupan kekal saling berhubungan. Dapat dipahami bahwa keselamatan yang Zakeus terima bahkan karena perbuatan baiknya, dengan memberikan setengah dari miliknya dan mengembalikan apa yang sudah diperasnya dari rakyat, tetapi hanya karena semata-mata anugerah Tuhan, yakni imannya kepada Yesus Kristus. Hal ini terlihat dari sikap Zakeus yang begitu tergesa-gesa untuk melihat Yesus. Namun terlebih dahulu Yesus memanggil nama Zakeus ketika berada di atas pohon. Kedua, inisiatif keselamatan hanya datang dari Allah. Allah melalui dan dalam nama Yesus Kristus yang berinisiatif untuk menyelamatkan manusia yang telah berdosa, dan dalam Injil Lukas salah satunya dalam diri Zakeus sang pendosa, dan tidak ada peran apapun dari manusia berkaitan dengan karya keselamatan ini. Dapat dipahami bahwa keselamatan yang Zakeus terima bukan karena perbuatan baiknya. Dengan memberikan setengah dari miliknya mengembalikan apa yang telah diperas dari rakyat, tetapi hanya karena semata-mata anugerah Tuhan, yakni imannya kepada Yesus Kristus. Mendengar itu bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah dan mereka memuliakan firman Tuhan, dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup kekal menjadi percaya. Ketiga, Allah mengasihi yang terhilang, melalui dan dalam nama Yesus Kristus yang mencari yang terhilang dan menyelamatkannya. Kehadiran Yesus di bumi adalah dalam rangka melaksanakan kehendak Allah untuk mencari yang terhilang. Di mata Allah semua manusia telah hilang, bahkan termasuk dalam keturunan Abraham secara jasmani. Jadi, di hadapan Allah tidak ada satu manusia pun dan dari suku manapun yang bisa mengalahkan diri bahwa mereka tidak memerlukan keselamatan dari Allah dalam Yesus Kristus. Namun demikian, Allah sendiri adalah kasih. Kasih-Nya nyata dalam karya Yesus di bumi. Yesus datang untuk mencari yang terhilang, supaya yang terhilang ini ditemukan, bahkan oleh pengorbanannya mereka beroleh keselamatan. Allah yang dipercaya di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang tidak memandang muka,
Semua manusia di hadapannya adalah sama. Allah mengasihi semua manusia di hadapannya adalah sama. Allah mengasihi manusia tanpa memandang bulu. Kasih-Nya tidak terbatas kepada keturunan Abraham secara jasmani, tetapi kepada segala suku, bangsa dan segala bahasa di bumi. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka materai-materainya. Karena engkau telah disembelih oleh darah-Mu, engkau telah membeli mereka dari Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Dan engkau telah membuat mereka satu kerajaan, dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Keempat, orang yang sudah diselamtekaan oleh Tuhan bertanggung jawab melaksanakan panggilannya. Panggilan berarti ada himbauan, ajakan untuk kecenderungan hati untuk melakukan suatu pekerjaan atau panggilan Yesus ini membentuk manusia mengalami akan cinta kasih-Nya berkembang sepenuhnya. Rasul Paulus tidak menonjolkan dirinya tetapi atas kehendak Allah sehingga Paulus diktakan sebagai hamba Yesus Kristus, dan orang yang dikuduskan, dikhususkan untuk memberitakan Injil. Oleh karena itu panggilan bukan saja sekedar memanggil tetapi juga untuk membuat orang percaya menjadi kudus. Rasul Paulus dipanggil oleh Allah untuk memberitakan Injil Yesus Kristus, supaya orang-orang menjadi percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Dapat dipahami bahwa di dalam panggilan itu, Tuhan bukan hanya menawarkan, melainkan juga untuk menarik orang untuk percaya kepadanya, agar mereka pindah dari kegelapan atau terang atau kerajaan Allah. Zakeus salah satu orang yang dipanggil Tuhan, menjadi murid Kristus, yang tentunya akan melakukan tugas dan tanggung jawabnya yakni mengasihi orang-orang yang tidak dikasihi, sehingga dalam teks ini Zakeus memenuhi panggilannya. Ia dapat memberikan apa yang ada padanya kepada orang-orang miskin. Karena itu, lakukanlah yang terbaik bagi Tuhan dan sesama sebagai orang yang telah menerima keselamatan dari Yesus. Mencari dan menyelamatkan yang hilang, Lukas 19 ayat 10 berkata, Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Salah satu tujuan kedatangan Yesus ke dunia ini adalah untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Apa maksudnya yang hilang ini? Ini perlu kita pahami secara baik agar tidak salah paham. Apa arti kata hilang? Kata hilang berarti berada pada tempat yang keliru. Sesuatu disebut hilang bila tidak berada di tempatnya yang semestinya. Orang yang terhilang tidak selalu berarti bernasib malang dan terkutuk. Sebelum bertemu Tuhan Yesus, Zakeus adalah orang yang terhilang, artinya kehidupannya jauh dari Tuhan. Dia ditemukan saat ia menempati kembali tempat semula sebagai anak yang taat dalam rumah dan keluarga Allah, yang ditandai oleh tindakan memberikan setengah dari hartanya kepada orang miskin, yang setengah lagi tidak dimaksudkan bagi dirinya sendiri, tetapi untuk mengembalikan uang dari orang yang pernah dia peras atau dia tipu. Ketika Yesus menemukan orang yang hilang itu, maka Yesus akan memberikan keselamatan kepadanya. Dan setiap orang yang menerima keselamatan itu pasti akan mengalami perubahan hidup. Zakeus mengalami perubahan hidup setelah mendapat keselamatan yang Tuhan berikan. Dia mengalami perubahan orientasi dari mencintai uang menjadi mencintai Tuhan. Manusia berdosa adalah orang yang terhilang.
tidak berada di tempat yang telah dirancang Allah. Manusia yang terhilang tidak bisa kembali ke tempat yang benar jika Tuhan Yesus tidak membawa dia. Saat ini masih banyak manusia yang terhilang. Fakta ini seharusnya mendorong kita untuk memikirkan pelayanan misi. Gereja seharusnya menjadi corong untuk memperdengarkan kabar baik kepada dunia ini. Persekutuan orang percaya seharusnya makin bertekun di dalam doa dan terlibat dalam pelayanan misi melalui doa. Nas hari ini menggambar sikap kepedulian Yesus terhadap orang yang hilang. Walau Yesus harus menerima respons yang tidak baik dari orang lain, dia tetap mencari Zakheus dan mau menumpang di rumahnya. Hal ini menyebabkan protes atau sangat kontroversial bagi pandangan masyarakat Yahudi. Mengapa? Karena di mata mereka Zakheus yang dianggap sebagai orang yang berdosa, seorang pemungut cukai. Orang-orang Yahudi merasa tidak layak jika Yesus menumpang dan berkunjung ke rumah Zakheus. Sikap Yesus ini yang patut kita teladani sebagai orang Kristiani. Jelas-jelas Zakheus orang berdosa, seorang pemungut cukai. Tetapi, Yesus menumpang dan berkunjung ke rumah Zakheus. Yesus sendiri tidak menganggap Zakheus itu sebagai orang yang berdosa. Yesus tidak menghakimi, menyalahkan, dan menghujat Zakheus. Melainkan Yesus merangkul karena kebenaran iman ada pada dirinya. Sebab, ia datang untuk merubah yang buruk menjadi baik dan menyempurnakan yang baik pula. Jika kisah Injil ini kita tarik dan masukkan ke dalam kehidupan sehari-hari kita tidak jauh berbeda dengan orang-orang Yahudi. Orang-orang banyak yang memberi protes kepada Yesus. Seringkali, kita tidak menerima orang lain jika melakukan kesalahan, menjas, gosip sosial, dan susah untuk mengampuni orang lain. Padahalnya, kita sendiri lebih banyak melakukan kesalahan dan memfitnah orang lain. Hal yang patut kita ketahui bahwa di mata Allah semua ciptaannya sama. Allah tidak pernah membeda-beda. Artinya, Allah sungguh-sungguh menunjukkan kepedulian dan perhatian kepada kita semua lewat kedatangan Yesus untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang, yakni kita semua ciptaannya. Karena itu, marilah kita mencari orang yang hilang dan memberikan kepadanya keselamatan yang dari Yesus. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk, hormatilah semua orang. Selamat beristirahat malam dalam kasih setia Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian, mari bertumbuh dalam iman bersama saudara rohani. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga,
Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan, melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami. Kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan, dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.